Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busa, Butiran Sabda Allah Harian, Rabu 5 Maret 2025, Hari Rabu Abu, Hari Puasa dan Pantang. Bacaan Kitab Suci, bacaan pertama dari Nubuat Yoel, bab 2 ayat 12 sampai 18. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 20 sampai bab 6 ayat 2. Bacaan Injil, Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Persaudaraan debu tanah, menghancurkan dosa, membangun cinta. Dari debu kita datang, kepada Allah kita kembali. Sesaat lagi abu di dahi, pertobatan di hati, demi meraih rahmat untuk hidup yang baru. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki masa Prapaskah, sebuah masa yang penuh rahmat dan undangan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, Prapaskah datang dengan penuh perhatian untuk membangun kembali kita, untuk melepaskan kita dari kelesuan kita. Sebentar lagi kita semua akan menerima tanda abu di dahi kita. Abu ini bukan sekadar simbol, tetapi memiliki makna yang dalam, yaitu mengingatkan kita akan dua hal penting dalam hidup kita sebagai orang beriman. Pertama, abu mengingatkan kita untuk menjauhi dosa dan setia kepada Injil. Inilah panggilan utama Prapaskah, sebuah perjalanan pertobatan yang membawa kita kembali kepada Allah. Bacaan pertama dari kitab Yoel menegaskan seruan ini. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan meratap. Allah tidak meminta sekadar ritual lahiriah, tetapi pertobatan hati yang sejati, yang berakar dalam kasih kepadanya. Kedua, abu mengingatkan kita akan kefanaan kita. Ingatlah, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Dalam kefanaan ini kita menyadari bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Dan yang benar-benar penting adalah bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa sekaranglah saat yang berkenan itu, sekaranglah hari penyelamatan itu. Prapaskah adalah waktu yang tepat untuk merenungkan kembali hidup kita dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Untuk itu, kita mesti menerima abu. Orang yang tidak menerima abu tidak layak untuk merayakan Paskah. Saudari dan saudara terkasih, sejarah penerimaan abu dalam gereja berakar pada seruan Yunus kepada orang-orang Niniwe untuk bertobat. Saat itu dari raja hingga rakyat jelata, bahkan hewan-hewan pun berpuasa dan mengenakan kain kabung sebagai tanda pertobatan mereka. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pertobatan bukan sekadar perasaan sesaat dan suka atau tidak suka, tetapi sebuah kemendesakan dan keharusan untuk mengambil langkah nyata, segera berbalik kepada Allah dan menjalani hidup yang baru. Langkah pertobatan dapat kita lakukan dengan berpuasa, berdoa, dan beramal kasih. Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan bahwa puasa, doa, dan amal harus dilakukan dengan hati yang tulus, bukan untuk mencari pujian manusia. Inilah esensi dari Prapaskah, memperbaharui hubungan kita dengan Allah melalui doa yang lebih mendalam, dengan sesama melalui amal kasih, dan dengan diri sendiri melalui puasa dan pantang. Sebab itu, kita mesti menghidupi masa ini dengan kesungguhan hati dan kemauan budi, bukan sekadar menjalankan hari-hari selama Prapaskah tanpa tindakan nyata untuk berdoa, beramal, dan berpuasa atau berpantang secara konsisten.
Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kita adalah manusia pesiara, homo viator, di dunia yang fana ini. Saat ini kita terlalu terserap dalam kesibukan dunia, terlena dalam dosa, dan kehilangan arah. Dalam keterpurukan ini kita akan menerima abu yang merupakan titik api, mengobarkan semangat untuk merancang ulang hidup kita dalam terang kasih dan kebaikan Tuhan. Lebih dari itu, abu yang kita terima menuntun kita untuk kembali kepada Tuhan dan membaur, melebur dalam kasih persaudaraan dengan sesama. Karena kita semua berasal dari debu tanah yang sama, maka tidak layak ketika kita menganggap diri lebih tinggi dari orang lain, ketika kita membangun tembok pemisah karena kesombongan, ketika kita melukai sesama demi ambisi pribadi, ketika kita nyali berkata-kata tetapi minus dalam perbuatan nyata. Disitulah kita kehilangan makna persaudaraan sejati. Karena itu, marilah kita menggunakan masa prapaskah ini untuk memperbaiki relasi kita dengan sesama, mengembangkan semangat solidaritas, dan membawa damai di tengah dunia yang penuh persaingan ini. Saudari dan saudara, Allah selalu menantikan kita untuk kembali kepadanya. Dia tidak pernah lelah menunggu kita, bahkan ketika kita seringkali asik dengan urusan duniawi. Seperti bapa yang merindukan anak yang hilang, demikian juga Allah rindu akan pertobatan kita. Maka marilah kita menerima abu hari ini dengan hati yang penuh penyerahan. Biarkan abu ini menjadi pengingat bahwa kita adalah manusia rapuh yang membutuhkan belas kasih Allah. Biarkan abu ini menjadi tanda kesungguhan kita dalam bertobat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, dan melangkah dengan niatan baru dalam persaudaraan debu tanah yang menghancurkan dosa dan membangun cinta. Semoga masa prapaskah ini menjadi perjalanan rohani yang membawa kita semakin dekat kepada Allah, semakin peduli kepada sesama, dan semakin tulus dalam hidup kita setiap hari. Petikan butiran sabda Allah hari ini. Abu di dahi adalah tanda kefanaan, tetapi pertobatan yang sejati adalah jalan menuju kehidupan kekal. Bertobatlah bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena cinta kepada Tuhan yang selalu mengasihi. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu dan mengutamakan kasih persaudaraan. Masa prapaskah adalah undangan Tuhan bagi kita untuk memperbaharui hidup dan kembali ke jalan yang benar. Jangan menunda pertobatan, karena setiap detik kita jatuh, dan setiap detik pula Tuhan memanggil kita pulang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa hati yang penuh dengan penyesalan dan kerinduan untuk kembali kepadamu. Engkau telah menciptakan kami dari debu tanah, dan pada akhirnya kami akan kembali kepadamu. Namun dalam perjalanan hidup ini, seringkali kami tersesat dalam kesibukan dunia, terjerat dalam kesombongan, dan lupa akan kasih persaudaraan yang sejati. Tuhan, saat kami menerima abu di dahi kami, ingatkanlah kami bahwa kami adalah manusia yang rapuh, yang membutuhkan belas kasih-Mu setiap saat. Semoga abu ini bukan sekadar tanda di tubuh kami, tetapi menjadi titik awal pertobatan yang nyata, yang menghancurkan dosa dan membangun cinta. Biarlah kami kembali kepadamu dengan hati yang hancur karena dosa, tetapi juga dengan harapan yang kuat akan kasih dan pengampunan-Mu yang tak terbatas. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk hidup dalam semangat puasa, doa dan amal kasih yang sejati. Jangan biarkan kami berpuasa hanya dengan menahan lapar, tetapi bantulah kami untuk berpuasa dari egoisme, keserakahan, dan sikap yang melukai sesama. Jangan biarkan doa kami hanya berupa kata-kata kosong,
tetapi jadikanlah setiap doa kami sebagai ungkapan iman yang mendalam dan tulus kepadamu. Jangan biarkan amal kami hanya sebagai pertunjukan bagi dunia, tetapi sebagai perbuatan kasih yang benar-benar membawa damai bagi sesama. Tuhan, kami semua berasal dari debu tanah yang sama. Bukalah hati kami untuk menyadari bahwa kami bukan lebih tinggi dari saudara-saudari kami, tetapi setara dalam kasih-Mu. Singkirkan kesombongan dari hati kami, hancurkan tembok pemisah yang kami bangun karena kepentingan diri sendiri, dan ajarkan kami untuk mencintai sesama sebagaimana Engkau telah lebih dahulu mencintai kami. Ya Bapa, di masa Prapaskah ini, tuntunlah langkah kami untuk semakin mendekat kepadamu. Jadikan setiap hari dalam masa suci ini sebagai kesempatan bagi kami untuk bertumbuh dalam kekudusan dan kerendahan hati. Biarlah pertobatan kami bukan hanya terjadi dalam pikiran dan perkataan, tetapi nyata dalam tindakan dan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu menanti kami untuk kembali. Dalam kelemahan dan ketidaksetiaan kami, Engkau tetap setia. Oleh karena itu, ya Tuhan, dengan rendah hati kami memohon, terimalah pertobatan kami, kuatkanlah kami dalam perjalanan ini, dan jadikanlah kami alat kasih dan damai-Mu di tengah dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.